Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ini. Tuhan yang telah banyak memberikan kita nikmat, baik itu nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat akal, dan beribu-ribu macam nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung dengan alat secanggih apapun. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita nikmat yang mana nikmat ini tidak akan dapat kita gantikan atau kita tukarkan dengan benda yang paling berharga yang ada di muka bumi ini. Dan nikmat itu tak lain dan tak bukan adalah nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang yang diiringi Islam wal iman. Minaz zulumati ilan nur hatta ila siratal mustaqim. Dan semoga kita semua ini menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul sebuah pertanyaan. Sia-siakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan? Atau hanya untuk main-main sajakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergilirkan siang dan malam, menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan, dan mengalirkan sungai-sungai yang ada di muka bumi ini? Dan tanpa tujuankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan akal pikiran kepada kita? Sederet pertanyaan yang jawabannya sangat mudah sebenarnya untuk kita ucapkan dan tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Hanya memerlukan satu kata saja, dengan satu tarikan nafas saja untuk menjawabnya. Adapun jawabannya tak lain dan tak bukan adalah ibadah. Ya, semua itu Allah lakukan agar kita beribadah kepadanya. Dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah inilah merupakan misi kita, misi dalam hidup kita. Secara harfiah, ibadah adalah ketundukan kita dan penyerahan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna yang paling hakiki dari ibadah adalah menjadikan semua gerak-gerik kita, baik itu gerak fisik maupun gerak pikiran dan jiwa kita, senantiasa mengarah kepada apa-apa yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makna ini, seluruh pikiran, seluruh perasaan, ucapan dan tindakan kita, baik ketika kita hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ketika kita berhubungan dengan sesama dan lingkungan, akan bergerak menuju satu titik, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sehingga akhirnya dengan sadar kita berikrar, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan bahan renungan mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan pernyataan bahwa ibadah bukanlah keharusan, melainkan keperluan. Pertama, karena manusia itu sangat memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah lah yang telah mencukupkan segala sesuatu. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, tidak dengan tangan kosong, melainkan dengan kecukupan bekal. Pedomannya adalah Al-Quran dan sunnah utusannya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia juga diberi akal untuk mempertahankan hidupnya. Semua itu menunjukkan bahwa manusia tidaklah berdaya, bukanlah apa-apa, dan sangat bergantung kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Fatir ayat 15 yang artinya, "Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji." Selain itu, hal yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai manusia menumbuhkan kesadaran akan rasa memerlukan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti bahwa kita perlu kepada Allah adalah dengan doa. Doa merupakan manifestasi dari rasa perlu kita kepada Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam firman-Nya. Dan Tuhan berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah aku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Yang kedua, ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia. Allah sebagai pencipta alam semesta ini dan seisinya mempunyai hak atas apa-apa yang diciptakannya, yang sekaligus menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh makhluknya, yaitu kewajiban untuk beribadah. Dan yang ketiga, ibadah adalah mata air kebebasan. Kebebasan di sini dimaknai sebagai kebebasan yang membebaskan, bukan kebebasan yang membelenggu. Dan pada dasarnya, semua manusia pasti menjadi abdun atau menjadi hamba. Ada manusia yang menghambakan diri pada popularitas. Maka, ketika menjadi hamba ini, penampilan dan gaya hidupnya menjadi prioritas dalam hidupnya. Sekalipun dia harus menghalalkan berbagai macam cara. Ada yang menjadi hamba jabatan, yang takut jabatannya akan tumbang, sehingga ketakutan-ketakutan tersebut menjadi belenggu yang menyesakkan hatinya. Akan tetapi, jika segala sesuatu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada ketakutan yang merasuki jiwanya kecuali harapan akan ridho dan surganya. Keempat, ibadah merupakan makanan rohani. Kita sebagai manusia seringkali tidak profesional dan tidak adil dalam memahami dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan kedua komponen yang ada dalam diri kita, yaitu jasmani dan rohani. Kita sebagai manusia tidak pernah salah dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan jasmani. Organ-organ tubuh seperti mata, hidung, mulut, dan beberapa banyak materi yang dikeluarkan untuk perawatan, suplemen, makanan yang bergizi, hingga fasilitas kenyamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus profesional juga dalam memenuhi kebutuhan rohani kita dengan memperbanyak amal soleh, berzikir selain daripada ibadah pokok. Kelima, ibadah adalah ujian Rabbani. Mengapa demikian? Pada kenyataannya, sehari-hari sering kita lihat ujian sebagai sarana untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, bagi siswa atau mahasiswa, ujian menjadi syarat mutlak yang harus dilewati untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan. Maka demikian juga dengan perintah beribadah. Selama berada di kampus kehidupan dunia ini, sebagai sarana ujian untuk naik ke jenjang berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, maka yang menjadi ukuran adalah seberapa banyak amal yang berstatus sebagai ibadah kepada Allah. Jika amalan yang berstatus ibadah lebih banyak timbangannya daripada amalan yang tidak berstatus ibadah, maka surga menjadi haknya. Sebaliknya, jika amalan yang berstatus ibadah lebih sedikit daripada amalan yang sia-sia atau keburukan, maka neraka tidak bisa ditolak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya. Marilah kita bersama-sama berlomba-lomba, bersemangat untuk melaksanakan ibadah sebanyak mungkin demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sia-siakan bulan Ramadan ini dengan perbuatan yang sia-sia atau mengerjakan sesuatu yang tidak bernilai atau tidak bermanfaat. Marilah kita perbanyak ibadah kita, baik itu ibadah dalam membaca Al-Quran, ibadah dalam berzikir, ibadah dalam melaksanakan sholat tarawih. Janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi, karena kita belum tahu apakah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita di bulan Ramadan ini, menjadikan segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.